Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Faruq dengan NIM 07320041 dari Teknik Pertambangan Universitas Trisakti. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester batu bara saya. Lanjut. Kerangka outline. Yang pertama yaitu analisis ketercucian batubara, yang kedua pengayakan dan klasifikasi batubara, yang ketiga metode pencucian batubara atau konsentrasi gravity, dan yang keempat pencucian batubara metode pemisah. Yang pertama, analisis ketercucian batubara. Pendahuluan. Pencucian batubara merupakan usaha yang dilakukan untuk memperbaiki kualitas batubara agar batubara tersebut memenuhi syarat penggunaan tertentu atau sesuai dengan permintaan pasar. Batubara dari ROM atau run of mine terdiri atas dua kategori, yaitu batubara bersih dan batubara kotor. Masing-masing kategori dilakukan peraduksian, ukuran atau peremukan, sedangkan batubara kotor dilanjutkan dengan proses pencucian. Pada industri pertambangan, beberapa jenis metode pencucian batubara yang dipakai yaitu jig method, dense medium separator method, shaking table, dan flotation. Lanjut, proses pencucian batubara. Yang pertama yaitu tahap preparasi, yang kedua tahap pencucian, yang ketiga tahap pencucian, dan yang keempat proses pengeringan. Dalam cold washing plant terdapat 4 tahap: preparasi, pra pencucian batubara, pencucian batubara, dan pengeringan batubara. Lanjut, yang kedua pengayakan dan klasifikasi batubara. Definisi. Sizing adalah tindakan untuk pengelompokan partikel menurut besar kecilnya ukuran, dan bila pengelompokan dilakukan dengan menggunakan ayakan maka disebut screening. Sedangkan untuk partikel halus di mana pengelompokan tidak mungkin dilakukan dengan menggunakan ayakan, terdapat satu metode dengan memanfaatkan beda kecepatan pengendapan partikel di dalam media udara atau di dalam air. Cara ini disebut klasifikasi atau classification. Definisi. Screening adalah kegiatan pengelompokan partikel dengan melewatkannya melalui mata atau lubang ayakan, sehingga terbagi menjadi kelompok yang lolos lubang ayakan dan tidak lolos lubang ayakan. Partikel yang lolos melewati mata ayakan disebut undersized product, sedangkan yang tertinggal di atas mata ayakan disebut oversized product. Lanjut, efisiensi pengayakan. Partikel-partikel dengan ukuran butir lebih besar dari mata ayakan tentu akan tertinggal sebagai oversized product, sedangkan yang berukuran lebih kecil dari mata ayakan akan lolos sebagai undersized product. Hal ini terjadi karena mekanisme pengayakan bekerja terhadap kelompok partikel yang bersinggungan langsung dengan permukaan ayakan. Untuk meningkatkan efektivitas pemisahan melalui pengayakan dilakukan upaya dengan memberikan getaran yang cukup pada permukaannya. Yang ketiga yaitu pencucian metode konsentrasi gravity. Konsentrasi gravity yaitu pencucian batubara merupakan suatu usaha untuk mengolah atau mencuci batubara kotor yang berasal dari penambangan menjadi batubara bersih agar dapat memenuhi persyaratan-persyaratan konsumen. Misalnya batubara untuk kokas atau cooking coal, atau bahan bakar untuk pembangkit listrik tenaga uap, kettle uap atau steam boiler, industri semen atau industri kecil lainnya dalam bentuk batubara uap atau steaming coal atau thermal coal. Jig merupakan salah satu alat pemisah yang berdasarkan perbedaan berat jenis, bekerja secara mekanis yang menggunakan adanya perbedaan kemampuan menerobos dari butiran yang akan dipisahkan. Proses pencucian batubara dengan jig merupakan proses pencucian batubara dengan prinsip memisahkan mineral dari perbedaan berat jenis oleh gerakan relatif. Karena itu jig termasuk ke dalam metode gravity concentration. Metode gravity juga concentration memisahkan mineral dari perbedaan berat jenis oleh gerakan relatif sebagai respon dari gravitasi dan satu atau beberapa gaya lainnya. Partikel-partikel yang mempunyai berat jenis yang lebih besar akan jatuh dengan kecepatan yang lebih cepat daripada partikel-partikel yang kecil. Yang keempat yaitu pencucian menggunakan media pemisah. Media pemisah. Pencucian batubara bertujuan untuk memisahkan dari material pengotornya dalam upaya meningkatkan kualitas batubara sehingga nilai panas bertambah dan kandungan air serta debu berkurang. Salah satu operasi yang dilakukan dalam pencucian batubara adalah operasi pemisahan bak media berat dan operasi pemisahan siklon media berat. Lanjut, operasi pemisah. Larutan yang digunakan di laboratorium biasanya berupa larutan organik. Prinsip endapan dipakai dalam skala industri untuk memisahkan batubara bersih dari pengotornya. Tetapi tentu saja tidak mungkin menggunakan larutan organik untuk operasi pemisahnya karena biaya yang akan mahal dan sangat berbahaya. Tujuan dari operasi pemisahan ini yaitu untuk memisahkan mineral-mineral berharga yang lebih berat dari pengotornya yang terdiri dari mineral-mineral ringan dengan menggunakan medium pemisah yang berat jenisnya lebih besar dari air. Produk yang dihasilkan dari operasi pemisahan bak media terdiri dari dua, yaitu endapan atau sink dan apungan atau float.
Bak media berat terdiri atas ada dua, yaitu bak dalam dan bak dangkal. Lanjut, media pemisah yang dapat digunakan diantaranya yaitu air plus magnetik halus, air plus magnetik plus ferrosilikon, air plus ferrosilikon, dan larutan berat seperti tetrabromo. Lanjut, operasi pemisah siklon bak media berat. Siklon adalah alat untuk melakukan pemisahan berdasarkan ukuran partikel atau classifying untuk pengurangan kadar lengas atau dewatering dan untuk pencucian batu bara. Siklon ini menggunakan media berat yang sama dengan dipakai dalam bak media berat, yaitu menggunakan media magnefit. Kedua alat ini sangat efisien dan mampu membersihkan partikel batu bara sampai ukuran 0,5 mm. Tujuannya yaitu untuk memisahkan batu bara secara efektif sampai ukuran relatif kecil, memisahkan batu bara halus di dalam suspensi air, dan membersihkan batu bara sampai ukuran 0,5 mm. Lanjut, operasi pemisah siklon bak media berat. Peralatan yang digunakan yaitu yang pertama vibrating screen, yang kedua gravitational feeder, yang ketiga primary cyclone, yang keempat tangki media primer dan sekunder, yang kelima magnetic separator, yang keenam classifier, dan yang ketujuh pompa. Lanjut, material yang dihasilkan yaitu yang pertama subbituminous, yang kedua ultrafine magnetic, dan yang ketiga air. Lanjut, faktor-faktor yang mempengaruhi kerja siklon. Yang pertama diameter siklon, yang kedua sudut kerucut, yang ketiga ukuran lubang umpan, lubang overflow, dan lubang underflow, yang keempat panjang bagian silinder, yang kelima tekanan pengumpanan, yang keenam kekentalan umpan, yang ketujuh ukuran partikel, yang kedelapan efisiensi klasifikasi, dan yang kesembilan penempatan dan operasi siklon media berat. Hitungannya itu operasi pemisahan dengan siklon media berat lebih menguntungkan daripada operasi pemisahan bak media berat karena pada operasi pemisahan lebih cepat dan efisien serta mampu mengolah partikel menjadi kecil. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.